sahabat Veritas yang terkasih dimanapun berada. Salam sehat, salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Pagi Suara Veritas Santa Maria Cirebon. Sahabat Veritas, dalam hidup sehari-hari, sering kita jumpai ada orang-orang yang suka sekali membicarakan kelemahan dan kesalahan orang lain. Ketika melihat orang lain jatuh dalam dosa atau berbuat salah, mereka langsung menjadikan hal itu sebagai bahan gosip dan pergunjingan. Bahkan sampai diviralkan sehingga orang yang berbuat dosa tersebut menjadi sangat malu. Dan tragisnya, orang secara terang-terangan di media sosial berkomentar tentang keburukan dan kesalahan orang lain, seolah-olah dirinya lah adalah orang yang paling benar dan yang paling suci. Bacaan Injil hari ini ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang berdosa dan bersalah. Pada Injil Matius bab 18 ayat 15 dikatakan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Sahabat Veritas, sebagai pengikut Kristus, kita tidak selayaknya menghakimi dan menyudutkan orang yang berbuat kesalahan. Sebaliknya, kita harus berusaha agar ia tidak tenggelam dalam rasa bersalah, namun mengalami pemulihan dan penyadaran. Kita harus yakin bahwa kesalahan seseorang masih dapat diperbaiki. Jadi jangan kita mengutuk, menghukum, mengucilkan, bahkan membenci orang yang bersalah. Kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Asal ada kasih, asal ada pengampunan, asal ada usaha dari kita untuk menolong dan memberi kepercayaan, memberi kesempatan kembali, orang yang bersalah dan berdosa akan kembali ke jalan yang benar. Seperti halnya Yesus yang penuh kasih mau menerima orang berdosa, karena Yesus datang ke dunia bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Firman Tuhan hari ini tidak meminta kita sebagai pewarta berita dan menjadikannya sebagai konsumsi publik, tetapi kita diperintahkan untuk menegur orang yang berdosa di bawah 4 mata. Kenapa harus di bawah 4 mata? Yaitu agar orang yang bersalah merasa tidak dipermalukan dan mau lebih terbuka. Oleh karena itu, harus ditegur dengan baik, dengan lembut, dengan penuh kasih, agar dia menyadari dosanya dan mau bertobat. Sahabat Veritas, jadi bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyelesaikan masalah secara alkitabiah. Yang pertama adalah menegur di bawah 4 mata dengan penuh kasih. Yang kedua, membawa 2 orang saksi untuk menguatkan dan meyakinkan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Dan yang ketiga, membawa perkara itu kepada jemaat. Artinya, dengan membawa persoalan ke hadapan Tuhan melalui jemaat, melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Injil Matius bab 18 ayat 19 sampai 20, dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Sahabat Veritas,
Semua orang, termasuk saya, telah berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa disebut orang yang sesat, orang yang sedang kehilangan arah, orang yang tak tahu jalan yang hendak ia tuju. Maka orang yang sesat harus ditunjukkan jalan, dan yang hilang harus dicari kembali, didapatkan kembali, karena Allah menginginkan agar setiap orang mendapatkan keselamatan. Maka dibutuhkan kerendahan hati dan hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan persoalan dosa dan kesalahan orang lain. Jika tidak, kita cenderung menyelesaikannya dengan akal manusia yang akhirnya berdampak buruk bagi orang lain dan mungkin juga bagi diri kita sendiri. Sudahkah kita melakukannya? Jika belum, saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mendapatkan mahkota di surga dengan mau menerima, mengampuni orang yang berdosa dan mengajaknya untuk kembali kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat, anugerah, kesehatan, dan hidup yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sabdamu hari ini mengajarkan kami untuk bersikap penuh kasih kepada setiap orang, terlebih kepada mereka yang sedang kehilangan arah karena berdosa dan bersalah terhadap sesamanya. Berikanlah kami kerendahan hati dan keterbukaan hati untuk bisa menerima sesama kami yang bersalah, agar mereka bisa diselamatkan karena kemuliaan dan kebesaran hati-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria dan Santo Dominikus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, semangat. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Salam sehat, salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan.